Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktora Andika, NIM 1916030337, Manajemen Bisnis Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai proposal bisnis saya, yaitu spray bed cover dalam mata kuliah Studi Kelangkaan Bisnis. Di pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Baik, pembahasan pertama yaitu segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar, produksi spray ini menjangkau semua kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Ini sesuai dengan tujuan kita, yakni menjangkau semua kalangan untuk menikmati produk ini, dan sesuai pula dengan kondisi saat ini. Semua aktivitas berada di rumah, spray ini juga hadir dengan harga yang terjangkau dalam memberikan kepuasan pada konsumen. Berikutnya itu target pasar. Untuk target pemasaran, kita arahkan pada ibu-ibu rumah tangga dan juga kalangan muda, sebab melihat pada kondisi ibu-ibu yang banyak melakukan acara kumpul dan juga arisan, di mana pada saat itu tentu membutuhkan kelengkapan. Selain itu, pada kalangan muda juga menjadi target pasar dari spray. Kita dalam menemani aktivitas belajar online, tidak lupa kami juga memasarkan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Pembahasan yang ketiga yaitu posisi pasar. Untuk posisi pasar, spray bed cover merupakan dengan harga yang terjangkau yang memberikan bentuk yang istimewa bagi penikmatnya. Spray hadir sebagai kelengkapan kebutuhan yang diperlukan untuk menghias kamar tidur yang bervariasi dan memberikan kenyamanan dalam memakainya. Poin keempat yaitu permintaan. Untuk permintaan pada spray saat ini cukup tinggi, sesuai dengan banyaknya ibu-ibu yang arisan. Selain itu juga anak-anak muda yang belajar di rumah juga memiliki minat yang tinggi untuk membeli. Untuk prospek di masa yang akan datang, kita masih menggerakkan permintaan pasar yang sama dengan tetap mempertahankan model dan variasi dan kemasan yang dimiliki demi mempertahankan konsumen yang menambah daya beli dan konsumen yang lainnya. Yang kelima yaitu penawaran. Dari segi penawaran, kita menawarkan produk melalui jangkauan orang terdekat, ditambah dengan promosi melalui media sosial. Hal itu dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi sekarang. Yang keenam yaitu segmentasi pasar. Sesuai dengan kondisi saat ini, juga kita melihat bagaimana memanfaatkan orang-orang terdekat dan media sosial dan yang menjangkau konsumen. Seperti kita menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp lainnya. Yang ketujuh yaitu kelayakan. Yang pertama ada konsumen. Untuk konsumen yang menjadi target pasar dari produk kita memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi. Hal itu sesuai dengan target pemasaran dari produksi yang kita tawarkan. Yang kedua, produk spray bed cover yang diproduksi dengan kerjasama dengan anak-anak jahit dengan sesuai dengan pemesanan dasar dan ukuran serta rimpel. Ketiga, harga. Dari segi harga, produk kita menawarkan harga yang terjangkau dan ramah kantong sehingga bisa menarik semua konsumen. Selanjutnya promosi. Untuk promosi ini memanfaatkan orang-orang terdekat juga sosial, mendapatkan jangkauan konsumen yang lebih luas. Selanjutnya distribusi. Untuk distribusi, produk kita masih dengan cara mengantarkan pesanan ke alamat dan boleh juga langsung datang ke rumah produksi sesuai dengan permintaan atau pemesanan sebelumnya. Baik, selanjutnya aspek teknis dan teknologi. 1. Evaluasi lokasi. Untuk lokasi, usaha yang akan saya buat berada di Simpang 4 Pesawaran Barat. Alasan saya memilih lokasi ini adalah di daerah tersebut belum ada orang tahu wirausaha yang memproduksi produksi tersebut. Baru hanya mengandalkan produksi dari luar, yaitu spray bed cover. Selanjutnya sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu rumah produksi, tempat menciptakan dan menghasilkan produk sehingga produk lahir di lokasi. Dan tempat yang sudah tersedia saya pilih dengan tujuan produk tersebut pemesanannya tidak ke daerah lain supaya dekat dengan pemasarannya. B. Mesin alat jahit. Mesin bertujuan dengan memproduksi barang dengan sendirinya dengan tujuan menciptakan lapangan kerja oleh karyawan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ahli. Yang pertama, ahli produksi. Ahli produksi yang saya ambil adalah orang-orang yang mampu menciptakan, mendesain, serta meningkatkan kualitas produk tersebut. Yang kedua, ahli pemasaran. Ahli pemasaran yang saya ambil adalah orang yang mampu memasarkan
produk tersebut dengan menjangkauan pemasaran yang luas dan secara terus-menerus. Yang ketiga, ahli SDM. Ahli sumber daya manusia yang akan saya ambil adalah yang bisa membutuhkan atau menentukan karyawan yang berdasarkan tingkat kemampuan dan ahlinya masing-masing. Yang keempat, ahli keuangan. Ahli keuangan yang saya ambil adalah yang bisa mengatur dan mengelola keuangan usaha. Poin berikutnya, tenaga kerja biasa. Tenaga kerja biasa, saya membutuhkan kurir yang berguna untuk mengatur tata letak bahan yang sesuai dengan saya butuhkan yang akan diproduksi sesuai permintaan dari konsumen. Selanjutnya, bahan utama, yaitu ada kain dasar, benang, busa, dan dakron. Yang kelima, bangunan dan tata letak. Bangunan yang akan saya buat adalah ruangan yang luas tanpa ada batas-batas ruangan, dan letak rumah produksi tersebut diposisikan pada pusat keramaian. Selanjutnya itu estimasi biaya. Di sini ada beberapa alat yang digunakan dalam memproduksi. Yang pertama, mesin jahit lurus kuantitas 1 harga 5 juta, mesin jahit zigzag atau motif kuantitas 1 biaya 5 juta, mesin jahit timbul kuantitas 1 biaya 5 juta, bahan kain 25 meter dengan motif harga 5 juta, dengan bahan busa, benang, alat mesin beserta dakron 2 masing-masing alat tersebut dengan biaya 2 juta, dengan totalnya semua 22 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu proses operasi usaha. Proses dimulai dari pemesanan atau pemesanan dari konsumen yang dikehendaki sesuai dengan permintaan dan jumlahnya. Untuk persediaan produk akan mempersediakan satu produk satu di masing-masing motif dan model serta ukuran yang lengkap, baik itu ukuran bujangan, menengah, dan ukuran besar. Selanjutnya yaitu kebutuhan bahan operasi. Yang pertama yaitu pendanaan yang bisa memberi dalam mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengawasan, membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja baik itu dalam proses pembuatan dalam hasil pada produk tersebut. Yang ketiga, kegiatan pemasaran. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah media seperti Instagram, WA, Facebook, serta workshop lainnya yang juga membutuhkan pihak konsumen yang kecukupannya seperti asrama, rumah sakit, dan hotel. Kemudian juga pemesanan dan beberapa konsumen baik yang tersedia maupun yang sudah dipesan. Selanjutnya itu aspek organisasi. Sesuai dengan struktur organisasinya yang dipimpin oleh seorang direktur, didampingi bawahan seorang staf, serta dibawahi oleh beberapa manajer dengan memiliki staf, serta unit-unit di dalam aparatur organisasi tersebut. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai PowerPoint proposal bisnis saya, yaitu private cover dalam mata kuliah studi kelekatan bisnis. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.